Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal dengan NIM 90313825127 kelas Sibel 6B. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang UTS CRP dengan soal ini. Yang pertama itu, jika diketahui untuk produksi barang D diperlukan bahan baku ABC, di mana kondisi diperlukan karakteristik setiap bahan baku tersebut dalam sebagai berikut. Untuk alurnya ini D terus C, habis itu 2B, habis itu A. Untuk kondisi bahan baku yang A ini soalnya, terus B ini, terus C ini, dan D ini, dan pertanyaan. Pertanyaan ini untuk masing-masing bahan baku A, B, C, dan C tentukan nilai-nilai sebagai berikut: netting, looting, offsetting, explosion. Jelaskan faktor yang dapat menggagalkan implementasi ERP pada suatu perusahaan. Tiga, jelaskan perbedaan berdasarkan pengembangan sistem dengan pendekatan ERP dengan mengembangkan sistem yang lainnya. Dan berikan contoh perkembangan sistem informasi layanan rumah sakit atau puskesmas. Oke, baiklah, ini jawaban dari saya. Untuk prosesnya tadi sama kayak di atas, itu D, C, dan 2B, dan A. Bahan baku D, yaitu untuk mendapatkan 15 ini, kita harus mengukurangkan dari jalan penerimaan ini, 25 dikurang 10 sama dengan 15. Terus ini turun, ya, terus ini periode ketiga 3 di 15 dikurang 15 dari 15. Terus 4 juga begitu, turun turun, terus 6 itu dikurang 10 jadi 10, terus 30 turun, 23 turun. Untuk dapatlah hasil offsetting. Dari offsetting ini terus kita pindah ke bulan. Oke, kebutuhan bersih, ukuran lot, dan persediaan. Untuk kebutuhan bersih itu kita ambil dari offsetting di atas. Setelah itu saya turun. Terus ukuran lotnya berapa? Nah, ukuran lot 50, 40, dan 53. Untuk persediaan itu 35. Untuk mendapatkan 35 ini sama dengan dikurang 50 dikurang 15 jadi 35. Terus ini 35 dikurang 20 jadi 15. Terus 15 otomatis turun. Nah, jadi 15 dikurang 15 jadi 0. Terus ini ini kan tidak, 0 ini tidak bisa menambahkan hasil dari 10. Jadi kita tetap 10. 10 jadi dikurang 40 jadi 30. 30 ini ditambah 20. Dikurang 20 jadi 10. 10 lagi terus 0. Terus di periode ke-7, 30 dikurang 53 jadi 23. Terus 23 otomatis naik ke 23 itu jadi 0, dikurang 23 jadi 0. Jadi dapat hasilnya 143. Ukuran lot menggunakan preset periode improvement ARV dengan instasi lot sebesar 3 bulan. Netting sebesar floating 3 kali pemesanan setiap 3 bulanan. Netting mempunyai nilai netting sebesar 143. Terus bahan baku C periode per bulan yaitu kebutuhan kantor itu sekitar 15, 20, 15, 10, 20, 10, 30, 23. Untuk jadwal penerimaan persediaan itu di periode pertama itu 5, 10, yang kedua 10, terus yang kelima 15. Terus untuk persediaan di tangan itu tidak ada, ada 5 di eh, periode bulan kelima. Setelah kebutuhan bersih itu 5, 15, 5, 10, 20, 0, 25, 23. Untuk setting tadi dari atas, terus ini 15 dikurang 0 jadi 15. Terus ini juga dapat dari sini 5 dikurang 5 jadi 15. Jadi 15 ini otomatis ke sini, terus 5 dapat 5 hasilnya. Begitu juga seterusnya. Untuk lead time dalam 1 bulan offsetting, dapatlah hasilnya kayak gini. Terus kebutuhan bersih 5, 15. Jadi kita hasil dari offsetting ini kita ambil dari masukin ke sini, terus ukuran lotnya kita masukin. Untuk ukuran lot kita ambil dari sini kebutuhan bersih. Terus persediaan itu 0. Terus ukuran lot menggunakan lot for lot di mana penempatan loading dan
sebesar 8 kali pemesanan setiap bulannya, punya netting sebesar 103. Jadi hasil dari ini 103. Untuk C, bahan baku B. Dalam penerimaan itu ini ada bulan 11, ada bulan 12. Jadi kita ambil dari bulan 30, 40, 30 untuk kebutuhan kantornya. Terus persediaannya itu ada 10, 10, 20. Persediaan di pangan itu 0, tidak ada. Terus bersih ini kita ambil dari kebutuhan bersih kantor ke 40, terus 40 turun ke bawah dikurang 20 jadi 20. Dari nilai offsetting dapatlah hasil offsettingnya. Terus pencarian nilai lighting dengan value nilai 45, bahan baku B periode bulan. Untuk per bulannya 12, 1, 2, 3, 4, 5 untuk periode bulannya sama 78. Kebutuhan bersih 25, 45, dapatlah 20. Untuk kebutuhan bersih 40, 20, 20, 30, 20, 40, dan 46. Ukuran lotnya itu 45. Jadi 45 semua. Terus persediaannya itu dapatlah dari hasil dari di atas. Oke. Terus loading menggunakan periode tersebut dengan nilai 45, maka 6 kali pemesanan. Jadi nettingnya jadi hasilnya 241. Untuk bulan ke-8 tuh kosong, tidak ada. Untuk D, bahan baku A. Bahan baku A kebutuhan kantor 25, 40, 20, 30 sampai ke bulan ke-6 ya 46. Ini bulan 9 sama 10 sampai 12. Dan juga untuk persediaan tangan itu kosong, terus kebutuhan bersihnya itu 25, 40, 20, 20, 19, 19, 20, 40, 26. Untuk offsettingnya kita dapat dari hasil atas ya. Terus ini hasilnya, terus length 2 bulan, loading penggunaan metode EXP periode, dua kebutuhan 25, 40, 20, 11, 20, 40, 26. Jadi kita ambil dari offsetting atas, hasil atas, terus open loadnya itu 14 kali 2, 28, sama dengan 28, sama 3, 242, terus sama ini ukuran lotnya. Terus persediaannya itu hasilnya dapat 3, 5, 13, 7, 6, 0, 2, 4. Jadi totalnya 206. Diketahui biaya pemasaran itu K 1.500 pesanan. Biaya penyimpanan H sama dengan 3.000 per unit periode. Kebutuhan bersih 0, 206. Maka IQ sebenarnya 2.6, 2.0 di K dibagi H sebenarnya 2.206.500 dibagi 3.000 dapatlah 618.000. 618.000 dibagi 3.000 sama dengan dapat hasil 206. Jadi totalnya 14,35. Dikarenakan ukuran lot tidak cukup maka dapat diberikan 2.3. Jadi netting 206. Loading 16 kali loading. Baiklah, nomor 1 sudah selesai. Baik, lanjut ke nomor 2. Jelaskan faktor yang dapat menggunakan implementasi ERP SAP. Untuk jadwal jawabannya, perusahaan tidak memiliki strategi yang jelas. Manajemen perusahaan perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu pada proses bisnis yang untuk mendapat pengetahuan bagian yang perlu dioptimalkan. Kedua, menyampingkan pentingnya migrasi data. Penangkapan data yang mengorganisasi akan memudahkan perusahaan dalam melakukan pembangunan sistem seperti implementasi ERP dengan memiliki data yang akurat. Kualitas data yang oleh ERP dapat menunjukkan proses bisnis. Tidak ada tidak ada masa percobaan sistem ERP. Perusahaan perlu mengikuti alur masa uji coba untuk dapat melakukan evaluasi dan memahami proses bisnis di optimalisasi sistem ERP. Keempat, to be ERP atau or not
to BRP. Perusahaan harus memilih antara perubahan bisnis proses untuk menyesuaikan sistem. Sebaliknya dengan implementasi berupa biaya dan waktu untuk perubahan sistem. Merumahkan keahlian IT. Kebutuhan inflasi butuh staf IT menggunakan tingkat dengan baik. 3. Jelaskan perbedaan berdasarkan pengembangan sistem dengan pendekatan ERP. Jawabannya adalah pada pengembangan sistem pendekatan ERP harus dilakukan secara keseluruhan pada perusahaan, mulai dari akuntansi, penjualan, produksi, bahan mentah menjadi bahan siap digunakan hingga layanan pelanggan. Sedangkan sistem informasi yang berfokus pada penyediaan akses data untuk analisis bisnis. Contoh pengembangan sistem informasi layanan rumah sakit dan puskesmas. Pada pelayanan kesehatan, puskesmas sudah cukup memadai seperti poli umum, poli gigi, imunisasi, poli KIA, dan poli TB. Pada proses pasien dapat menggunakan secara umum atau BPJS. Pada metode pengembangan menggunakan pendekatan orientasi objek. OA, Object Oriented Analysis, dengan cara mengatakan suatu masalah analisis ini membuat suatu model situasi dari dunia nyata, mengembangkan sifat yang paling penting. ODD, Object Oriented Design, merupakan tahap lanjutan dari OA. Tujuannya adalah sistem dapat diorganisasikan ke dalam subsistem berdasarkan struktur analisis dan aplikasi kebutuhan. Baiklah, sekian dari video dari saya, penjelasan UTS dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.